Kenapa orang melakukan itu? Karena tempatnya bersih. Maksudku, itu sudah dimanipulasi. Ada bukti yang dihilangkan dari TKP. Itu yang dikatakan oleh penyidik utama tentang TKP Murdoch setelah persidangan pertama. Sekarang, Alec Murdoch kembali ke pengadilan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 tahun setelah vonis atas pembunuhan istri dan anaknya dibatalkan. Tapi kali ini ada strategi baru dan pertanyaan baru. DNA tak dikenal ditemukan di bawah kuku Maggie Murdoch. Apakah itu bisa menjadi kunci kebebasannya? Atau kasus ini akan mengalami perubahan lagi? Saya Anjanette Levy, dan ini adalah Law and Crime. Ya, rasanya seperti deja vu lagi. Alec Murdoch kembali ke ruang sidang di Carolina Selatan bersama pengacara pembelanya dan jaksa dari kantor Jaksa Agung, membicarakan kapan dia akan diadili lagi atas pembunuhan istri dan putranya, Maggie dan Paul. Sidang kedua, sidang ulang yang bisa sangat berbeda dari sidang pertama. Alec Murdoch, seperti yang kita ketahui, adalah seorang penipu yang telah divonis bersalah. Dia mengakui telah mencuri jutaan dolar dari klien-kliennya, beberapa di antaranya sangat miskin. Dia tidak pernah menyangkal hal itu. Dia menjalani hukuman puluhan tahun penjara karena kejahatan keuangan, tetapi dia membantah menggunakan shotgun dan senapan blackout untuk menembak Maggie dan Paul di Moselle Hunting Estate milik keluarganya pada malam 7 Juni 2021. Pembunuhan itu sangat mengerikan. Paul ditembak di dada dan kepala dengan shotgun. Maggie ditembak beberapa kali. Jaksa mengatakan saat dia mencoba melarikan diri, dia ditembak dengan senapan blackout. Jaksa menggambarkan di persidangan pertama Alec Murdoch tentang seorang ibu yang berlari untuk menolong putranya setelah mendengar tembakan yang diarahkan kepadanya. Creighton Waters mengatakan bukti menunjukkan bahwa Maggie sempat berada di posisi merangkak sebelum dia ditembak lagi. Alec Murdoch mengatakan dia tidak berada di kandang anjing bersama Paul dan Maggie malam itu, tetapi jaksa berpendapat bahwa sebuah video yang direkam oleh Paul tak lama sebelum pembunuhan membuktikan sebaliknya. Berikan, mundur. Ada apa sini? Halo, sini tolong. Sini. Sia. Kucing posti deh. Jangan sampai mulutmu terbakar. Baba. Tunggu sebentar. Papa, hey mama. Itu marmut. Ini adalah sini kas. Sini, kas, cepet. Ayam, halo sini teman-teman, halo. Oke, cepat. Sekarang, setelah Alec Murdoch mendapatkan persidangan baru karena pelanggaran oleh panitera pengadilan di persidangan pertamanya, para pengacaranya yakin mereka bisa menjelaskan video kandang itu. Dan teori lain akan dieksplorasi lebih mendalam kali ini oleh pihak pembela. Mereka ingin menguji DNA laki-laki tak dikenal yang ditemukan di bawah kuku Maggie Murdoch. Lebih lanjut tentang itu akan segera dibahas. Pihak pembela percaya ini bisa menjadi kejutan besar bagi mereka, sementara jaksa penuntut tampaknya meremehkannya. Ada hakim baru kali ini, namanya Deborah McCaslin, dan dia tegas tapi adil. Dia adalah mantan pengacara pembela yang pernah menyebut pengacara Murdoch, Dick Harpootlian, sebagai pengacara yang dia kagumi. Untuk Alec Murdoch, dia tampak tersenyum lebar saat berjalan masuk ke ruang sidang dengan baju tahanan oranye, tangan diborgol, dan kaki dirantai. Hakim McCaslin tidak membuang waktu dan langsung memulai persidangan. Saya lihat ruang sidang penuh hari ini. Selamat pagi. Halo, bagi kalian yang belum pernah ke Lexington County, selamat datang di gedung pengadilan Lexington County. Apakah kamu perlu aku menelponmu? Kamu bisa menelpon aku. Kembalikan itu padaku sekarang juga. Baiklah, kita di sini untuk sidang perkembangan perkara. Saya akan meminta panitera untuk memanggil perkaranya. Silakan. Dalam perkara negara bagian Carolina Selatan melawan Richard Alexander Murdoch, nomor dakwaan 2022 GS 0592359.
Sekarang, hal pertama yang ingin diketahui hakim adalah seberapa cepat kasus ini bisa diproses. Sebagian besar buktinya sama, tetapi proses pertukaran bukti bisa terus berlangsung. Jadi dia bertanya, apakah pihak pembela sudah memiliki semua yang mereka butuhkan? Apakah kita sudah memiliki semua catatan telepon dan apakah semuanya sudah lengkap? Pesan teks, ekstraksi ponsel, dan jika ada ekstraksi tambahan, rekaman video, apakah ada bukti balistik dan senjata api? Apakah kita sudah lengkap dalam hal itu? Sidik yari, toksikologi. Saya rasa terakhir kali ada ahli pola percikan darah. Saya hanya ingin tahu bagaimana status item-item bukti ini. Saya akan membiarkan pihak penuntut yang menjawabnya. Silakan. Ya Bu, Yang Mulia, jadi kami telah memberikan dan jelas sudah memberikan jauh sebelum persidangan pertama dokumen bukti yang sangat lengkap. Saya tidak mengetahui adanya apapun dalam barang-barang yang Anda sebutkan yang telah diberikan oleh pihak pembela kepada pihak pembela. Dan jika ada, pihak pembela justru memiliki lebih banyak daripada pihak penuntut karena adanya peninjauan materi yang dilindungi kerahasiaan yang sangat ketat yang dilakukan misalnya pada mantan pengacara yang disebutkan dan hal-hal semacam itu. Jadi sejauh yang saya pahami, ekstraksi lengkap telah diberikan kepada mereka, sedangkan tim penuntut, tim investigasi hanya menerima dari peninjauan sebelumnya. Sebagian dari ekstraksi 3 bulan terakhir. Seperti biasa, kami terus melakukan audit dan memeriksa semuanya, tetapi saya tidak mengetahui adanya item bukti dari penyerahan materi yang sangat luas yang telah kami lakukan. Tidak hanya dari penyelidikan pembunuhan saja, tetapi juga dari penyelidikan saksi negara yang sangat luas. Jadi kami sudah menyediakan itu. Jelas, saya tidak mengetahui apapun dalam kategori itu. Pihak pembela punya pendapat berbeda. Jadi kita tidak tahu apa yang tidak kita ketahui. Dan saya akan memberi contoh. Izinkan saya menyerahkan ini kepada Yang Mulia dan juga kepada Anda. Yang Mulia, ini adalah transkrip dari wawancara yang dilakukan dengan seorang pria, Rodney Chapman, dan seorang petugas lainnya. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali tiba di lokasi, memproses lokasi, dan sangat terlibat dalam pemeriksaan forensik di lokasi tersebut. Dan jika Anda pergi ke halaman 6, Chapman, yang bertanggung jawab atas TKP tersebut, mengatakan ini. Ini adalah wawancara televisi pada tanggal 13 Maret, 10 hari setelah kasus ini muncul. Ia berkata, sebagai jawaban atas pertanyaan, saya percaya Anda mendapat bantuan setelah kejadian ini. Atau lebih tepatnya ya, itulah obrolannya. Anda tahu, pembuangan senjata, memindahkan kendaraan. Kami banyak mendengar tentang SLAP dan kantor Kejaksaan Agung, tapi mereka tidak punya apa-apa. Semuanya hanya bukti tidak langsung. Jadi, saya ajukan pertanyaan ini kepada Anda. Itu adalah tempat kejadian perkara yang bersih, tempat kejadian perkara yang direkayasa, tempat kejadian perkara yang bersih. Anda akan berharap menemukan lebih banyak bukti atau lebih sedikit. Dan itulah yang agak sulit untuk membuat orang mengerti, yaitu kami tidak menemukan banyak. Tapi kenapa kami tidak menemukan banyak? Karena tempatnya bersih. Maksud saya, itu sudah dimanipulasi. Ada bukti yang dihilangkan dari tempat kejadian. Sekarang, ini 10 hari setelah persidangan. Ini bukan apa yang disampaikan Chapman dalam kesaksiannya. Chapman punya bukti. Ada orang lain di tempat kejadian. Dia mendapat bantuan. Saya berada di wilayah mereka atau memang ada orang lain di sana. Kita perlu itu diserahkan kepada kami. Dan Dick Harpootlian mengatakan seorang deputi memberikan wawancara setelah persidangan dan mengatakan bahwa tempat kejadian perkara telah dibersihkan, yang berbeda dari kesaksiannya di persidangan. Harpootlian juga menyinggung agen utama dalam kasus ini, David Owen, yang sekarang sudah pensiun. Pada persidangan pertama, pengacara Murdoch mempertanyakan kesaksiannya di depan grand jury dan menuduhnya berbohong untuk mendapatkan dakwaan. Sebuah kasus pembunuhan yang dipimpin oleh Owen dibatalkan pada tahun 2025 setelah hakim memutuskan bahwa Owen menyembunyikan bukti yang bisa membantu terdakwa. Bukan kesaksian pada persidangan pertama. Kepala petugas penerbangan yang terlibat mengakui bahwa dia memberikan keterangan yang salah kepada grand jury. Sejak persidangan, dia bisa mengajukan pernyataan di mana dia bersaksi
karena hakim menemukan bahwa dia menyembunyikan bukti dan memberikan keterangan yang salah. Itu kepala petugasnya. Tidak ada pertanyaan lagi. Tapi itu menimbulkan pertanyaan bagi kami. Bukan apakah itu telah ditahan oleh negara, oleh jaksa, tapi apakah dia sudah memberikan semua yang dia miliki kepada mereka? Apakah dia melakukan hal yang sama dalam kasus berikutnya setelah persidangan? Kami menemukan bukti. Dan saya pikir kita harus memeriksanya dan melihat serta bertanya apakah ada celah di sini. Apakah kita melewatkan sesuatu? Dan bagi kami, saya lihat kami ingin membawa kasus ini ke persidangan. Persidangan. Tapi yang tidak kami inginkan adalah tidak siap berdasarkan apa yang sekarang kami ketahui terjadi pada penundaan pertama. Dan kemungkinan minggu depan kami akan mengajukan permohonan yang akan menjelaskan hal itu sedikit lebih lanjut. Kami merasa bahwa kami tidak menginginkan permohonan seperti itu. Lalu muncul perdebatan tentang DNA laki-laki tak dikenal di bawah kuku Maggie. Aku sudah bilang Creighton Waters meremehkannya. Pada akhirnya, sama sekali tidak ada bukti bahwa Maggie Murdoch terlibat dalam perkelahian dengan siapapun, bahwa dia memiliki luka akibat mempertahankan diri, atau bahwa dia dicakar untuk menyerangnya. Dan kita juga tahu bahwa DNA sentuhan sangat sensitif, jadi perpindahannya sangat umum terjadi. Kita terus-menerus melepaskan DNA dan mengambil DNA dari orang lain dengan berjabat tangan, memegang gadang pintu, dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya cuma pengalihan isu, tapi itu tidak berarti kami tidak bersedia berdiskusi dengan pihak pembela tentang apapun yang ingin mereka lakukan jika masuk akal. Tapi orang yang kami dapatkan itu, dan orang itu juga membutuhkan pembelaan yang harus diajukan kembali ke pengadilan ini untuk melakukan hal tersebut. Tapi musuh-musuhku. Saya memang ingin menanggapi argumen pengalihan isu ini. DNA yang kita bicarakan, Yang Mulia, berasal dari kuku jari kiri Maggie Murdoch. Itu telah diuji oleh SLED dengan analisis STR ini. Sampel DNA nomor 70 yang kami minta untuk diuji, itu dipastikan bukan milik Alec Murdoch. Mereka mengambil swab bukal dari banyak orang lain. Tidak satu pun yang cocok, kecuali satu kemungkinan. Dan kemungkinan itu, hasil akhirnya adalah 11 kali lebih mungkin berasal dari laki-laki tak dikenal. Jadi mereka tahu itu laki-laki daripada orang ini. Begitulah cara mereka melakukan analisis DNA mereka. Dan Tuan Walter berkata, ya, tidak ada bukti perlawanan, tapi ada selongsong peluru di bawah tubuh Maggie Murdoch. Dari senjata yang membunuhnya. Maksud saya, selongsong peluru itu dan senjata itu pasti berada sangat dekat satu sama lain. Ponsel Maggie Murdoch hilang dari tempat kejadian perkara. Apakah DNA berpindah pada saat itu? Jadi kami tidak menganggap itu sebagai pengalihan perhatian. Kami pikir itu sangat penting. Sekarang bisa saja ternyata itu tidak signifikan. Kami tidak tahu, tapi itu layak untuk diteliti. Pihak pembela ingin menggunakan Othram Labs untuk menganalisis DNA yang ditemukan di bawah kuku Maggie. Othram biasanya bekerja sama dengan penegak hukum untuk memecahkan kasus lama yang belum terpecahkan menggunakan genealogi genetik investigatif. Namun, Othram sebenarnya pernah menangani kasus aktif, kasus baru, yaitu pembunuhan di Idaho pada tahun 2022 dan membantu mengidentifikasi Brian Kohberger sebagai tersangka utama. Pihak pembela Murdoch ingin bekerja sama dengan Othram untuk mengetahui DNA siapa yang ada di bawah kuku Maggie. Hei, kami sudah setuju untuk membayarnya. Dan ini hanya informasi latar belakang saja. Aku akan membiarkanmu membayarnya. Pembunuhan ini terjadi pada tahun 2021. Sekarang tahun 2026, tahun 2021, belum ada yang namanya kecerdasan buatan. Pada tahun 2021, genealogi genetik ini masih dalam tahap awal. Pada tahun 2026, kita sudah jauh lebih maju. Jadi, apa yang kita minta sekarang sebenarnya belum ada di tahun 2021. Sekarang sudah ada, dan Othram adalah laboratorium terdepan yang melakukan analisis ini. Mereka melakukannya tahun lalu pada 2024. Statistiknya adalah, mereka berhasil memecahkan 200 kasus lama yang belum terpecahkan atas nama penegak hukum di seluruh Amerika Serikat dan negara ini. Mereka bekerja sama dengan penegak hukum setiap hari. Kasus paling terkenal yang mereka tangani adalah di Universitas Idaho. Pembunuhan di Moscow, Idaho, yang terjadi sekitar minggu pertama persidangan kami.
Mahasiswa-mahasiswa dibantai di sebuah rumah di Universitas Idaho. Mereka memiliki sampel DNA. Mereka memeriksanya melalui kodis. Tidak ada hasil, tidak ditemukan apa-apa. Departemen Kepolisian Negara bagian Idaho, seperti SLAB, memiliki kontrak dengan Outram. Mereka mengirimkan tes tersebut ke Outram. Outram melakukan analisis DNA genealogi genetik ini, dan hasilnya mengarah ke anggota keluarga dari pelaku pembunuhan ini yang pernah menjalani tes DNA atau tes silsilah, Brian Koberger. Begitulah cara mereka memecahkan kasus pembunuhan Moskow, yaitu melalui laboratorium Outram. Perbedaannya adalah mereka bilang mereka tidak punya cukup sampel untuk masuk ke kodis. Dan saya sudah bicara dengan laboratorium tentang itu, dan itu bukan masalah. Kodis menggunakan analisis yang disebut STR. Analisis ini adalah SNP, dan mereka menyebutnya SNP. Kodis punya 20 titik data. SNP memiliki 1,5 juta titik data yang mereka analisis. Sekarang itu membutuhkan waktu untuk dilakukan. Jadi kita harus menunggu apa kata laboratorium. Mereka meminta saya untuk mendapatkan informasi dari SLAD seperti mereka ingin melihat elektroferogram atau proporsi campuran agar mereka bisa memahaminya dengan lebih baik. Dan saya sudah meminta Tuan Waters untuk memberikan kami sebuah nama agar para ahli ini bisa saling berkomunikasi. Tapi apa yang mereka lakukan di Houston, Texas, itu tidak dilakukan di Carolina Selatan di laboratorium SLAB. Dan ada beberapa laboratorium di seluruh negeri dan mereka sudah bersertifikat. Mereka bekerja sama dengan penegak hukum. Saya tidak tahu apakah mereka pernah bekerja secara khusus dengan SLAB. Mereka mengenal SLAD saat saya berbicara dengan mereka, tapi mereka punya satu divisi khusus. Jadi, Anda membutuhkan nama seorang ahli atau siapapun yang memiliki sampel ini untuk melihat apakah ada sampel yang layak untuk dikirim. Dan mereka bisa bekerja dengan ekstrak yang digunakan SLAD saat mereka melakukan analisis STR. Mereka bisa bekerja dengan itu di sana. Itu yang mereka katakan pada saya. Tapi Tuan Waters, bisakah Anda memberinya nama kontak agar dia bisa melanjutkan? Itu yang saya masukkan dalam permohonan saya, Yang Mulia. Tolong beri kami nama kontak, dan saya dengan senang hati akan meminta SLAD menghubungi mereka dan membicarakan tentang kemampuan dan proposal mereka, serta prosedur apapun. Pengujian DNA melalui Outram belum tentu disetujui. Hakim masih harus memberikan persetujuan, dan itu juga tergantung apakah sampelnya masih layak atau tidak. Namun, ini yang saya ingin Anda lakukan, Tuan Griffin. Saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menganalisisnya. Apa sebenarnya yang Anda minta? Dan bahkan jika saya percepat, saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan saya juga ingin tahu apakah memang ada sampel yang bisa mereka dapatkan dan gunakan. Dan kita akan membahas ini pada sidang pendahuluan berikutnya. Apapun itu, Tuan Waters, Anda akan memberikan nama orang yang bisa dihubungi olehnya. Mari kita lihat apakah ada sampel yang bisa digunakan. Dan laboratorium telah memberitahu saya jika tidak ada sampel yang bisa digunakan, kami akan memberitahu Anda. Tapi mereka sering bekerja dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dari itu. Baiklah, mari kita mulai dengan itu. Mari kita pastikan kita mendapatkan sampel yang bisa digunakan. Dan kemudian kita akan lanjutkan. Dan kita akan lanjutkan pada sidang pendahuluan berikutnya. Saya janji, sidang pendahuluan itu tidak akan terlalu lama lagi. Baiklah. Hakim McCaslin itu adil, tapi beliau sudah jelas. Beliau tidak akan menerima omongan kosong dari siapapun. Beliau sudah menetapkan tanggal sidang pada 5 April 2027 dengan peringatan tegas. Apa ya? Dan biar saya sampaikan ini kepada kalian berdua. Saya rasa kalian cukup mengenal saya. Kalau saya sudah menetapkan tanggal sidang, saya tidak mengabulkan penundaan. Saya tidak melakukannya, tidak. Harus ada alasan yang benar-benar kuat. Jadi bagaimana kalau tanggal 5 April, Tuan Ward? Ya, Bu. Jadi kami sudah siap. Tuan. Harper kami akan siap dengan beberapa rencana cadangan jika DNA memerlukan waktu lebih lama, misalnya. Atau saya akan mendapatkan informasi itu sebelum sidang pendahuluan berikutnya. Jika saya perlu memperpanjangnya beberapa minggu, saya akan lakukan jika memang begitu. Tolong jangan berpikir bahwa kasus ini akan disidangkan setahun lagi, karena itu tidak akan terjadi.
Kita akan terus maju. Anda. Kami sangat senang dengan itu. Tuan Murdoch sangat senang dengan itu. Saya hanya sekali lagi DNA. Semuanya. Karena ilmu pengetahuan di semua bidang ini jauh lebih baik daripada 5 tahun yang lalu. Saya mengerti, teknologi berubah dengan sangat cepat. Sangat cepat. Saya mengerti. Tuan Griffin, ada yang ingin Anda tambahkan? Ya, Yang Mulia. Anda tahu, Mahkamah Agung membatalkan putusan dalam perkara ini karena pelanggaran oleh pengadilan Clark County. Namun Mahkamah Agung juga membahas bukti kejahatan keuangan. Dan tergantung seberapa banyak dari bukti itu atau bagian manapun darinya yang masuk, hal itu akan menentukan lamanya persidangan dalam banyak hal. Hakim Newman terakhir kali tidak memutuskan masalah itu sebelum persidangan. Dan itu akan menjadi masalah yang harus kami bahas dan perdebatkan dengan Yang Mulia. Karena menurut kami, tidak ada bukti kejahatan keuangan yang seharusnya dimasukkan dalam persidangan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa menurut saya akan sangat membantu bagi kami untuk mengetahui apakah kami harus membela diri terhadap hal itu selama persidangan atau mereka akan bisa mengajukannya. Jadi saya hanya meminta mungkin beberapa tanggal lebih awal di mana kita bisa, Anda tahu, membahas masalah-masalah tersebut. Kami akan melakukannya. Kami akan melakukannya. Saya hanya ingin memberitahu Anda, saya suka membahas semua hal pra-persidangan terlebih dahulu. Karena ketika saya mengatakan tanggal 5 April, kita akan memilih juri dan langsung lanjut. Semua masalah itu harus sudah diputuskan. Jadi saya ingin mengundang Gigi McKelvey. Dia adalah pembawa acara podcast Pretty Lies and Alibis dan juga bekerja bersama kami di Law and Crime. Jadi Gigi, saya bilang di awal rasanya seperti deja vu lagi dan lagi. Bagaimana rasanya berada di ruang sidang bersama Alec Murdoch dan semua orang yang terlibat lagi? Ya, rasanya seperti terjebak dalam mesin waktu. Saya merasa seperti kembali ke 3 tahun yang lalu, dan rasanya seperti reuni keluarga yang agak kacau, melihat semua orang yang mengikuti seluruh 6 minggu persidangan, termasuk saya. Jadi kami semua saling bertukar kabar. Ya, sangat terasa tidak nyata bisa kembali bersama orang-orang yang sama dan melihat Murdoch duduk lagi di meja terdakwa sebagai terdakwa pembunuhan, bukan sebagai terpidana pembunuhan. Dari yang saya lihat, dia terlihat agak tersenyum. Dia memang selalu terlihat agak tersenyum. Mungkin tidak selalu, tapi kesan apa yang kamu dapatkan dari Alec Murdoch saat dia masuk ke ruang sidang, duduk di sana, dan mendengarkan jalannya persidangan? Kurang lebih sama seperti setiap hari di persidangan sebelumnya. Dia selalu masuk dengan sangat percaya diri. Dia selalu tersenyum dan mengangguk kepada orang-orang. Dan hari ini juga sama saja. Meskipun punggungnya menghadap kami, aku sempat melihat sedikit dari siaran langsungnya. Dan ya, dia tersenyum. Dan lihat, kenapa dia tidak tersenyum? Kamu tahu, pengadilan tertinggi telah memberinya sidang ulang. Jadi menurutku, dia punya banyak alasan untuk tersenyum saat ini. Pembicaraan hari ini yang paling besar adalah soal DNA. Kamu tahu ada pembicaraan tentang apakah dia seharusnya mendapatkan laptop atau tidak seharusnya mendapatkan laptop, tapi sebenarnya itu bukan hal terpenting di sini. Hal terpenting adalah pembicaraan tentang DNA laki-laki yang tidak dikenal itu. Kita sudah mendengar tentang itu di sidang pertama, tapi mereka tidak benar-benar membahasnya terlalu dalam. Sekarang mereka membicarakan untuk benar-benar menindaklanjuti hal itu. Pihak pembela membayarnya sendiri dan mengujinya, melakukan tes silsilah genetik untuk mengidentifikasi sumber DNA laki-laki yang tidak dikenal itu. Apakah ada reaksi terhadap hal itu di antara para penonton di ruang sidang? Tidak, tapi itu adalah salah satu hal yang membuat semua orang duduk tegak dan mendengarkan lebih seksama. Karena kamu tahu, kalau dipikir-pikir, ini adalah kasus berdasarkan bukti tidak langsung yang membuat dia dinyatakan bersalah, selain beberapa hal lainnya. Dengan sistem infotainment mobil itu, yang menunjukkan mobil melambat saat mereka berpikir dia membuang ponsel Maggie keluar jendela. Selain itu, tidak ada apapun yang menghubungkan siapapun dengan pembunuhan-pembunuhan ini. Jadi menurutku, pihak pembela harus benar-benar fokus pada DNA ini, karena kamu bisa menciptakan banyak keraguan yang masuk akal tergantung pada hasilnya. Jika hasilnya menguntungkan mereka, ini bisa jadi adalah pelaku yang sudah dikenal dan pasti akan mereka datangkan untuk diinterogasi. Tapi menurutku, inilah yang mungkin jadi andalan mereka di persidangan kedua ini, karena seperti yang kamu bilang, tidak ada yang benar-benar dilakukan dengan itu di persidangan sebelumnya. Dan sekarang mereka ingin mengirimkannya ke salah satu ahli DNA terkemuka di negara kita untuk mengujinya.
dan melihat, seperti pada Brian Koberger, apakah mereka bisa mendapatkan semacam hubungan keluarga dengan siapapun pemilik DNA yang ada di bawah kuku jarinya itu. Jadi menurutku, inilah hal yang perlu diperhatikan di persidangan ini sekarang. Dan kita punya hakim baru. Deborah McCaslin. Dia dulu adalah pengacara pembela di awal karirnya. Dia langsung masuk dan langsung bekerja. Apa pendapatmu tentang dia? Aku suka hakim ini. Hakim Newman, hanya ada satu Hakim Newman. Dia memenangkan hati kita semua, tapi dia sangat tegas. Seperti yang dia katakan, ini adalah kasus tertua di daftar perkaranya dan dia tidak mau menunggu. Dan aku juga melihat bagaimana dia bersikap adil kepada kedua belah pihak. Dan sebenarnya, di masa awal karirnya sebagai pengacara, dia pernah mengatakan bahwa salah satu orang yang paling berpengaruh baginya adalah Dick Harpootlian. Ironisnya, ia sekarang justru sedang berargumen di hadapannya, mungkin kasus terbesar selain Huey Gaskins yang pernah dia tangani. Jadi menurutku, setelah satu sidang selesai, dia ingin langsung bekerja. Dia tidak mau ada penundaan atau pengajuan dokumen yang terlambat. Dia ingin semuanya berjalan seperti mesin yang terawat baik karena pembunuhan itu terjadi pada tahun 2021. Sekarang sudah tahun 2026, jadi dia seperti, ayo kita selesaikan ini. Dan menurutku hakim ini akan benar-benar menekan mereka agar patuh pada tenggat waktu dan jadwal. Dan itu menyegarkan, karena seperti yang kamu tahu, hal-hal seperti ini bisa tertunda berbulan-bulan atau bahkan setahun. Aku rasa hakim ini tidak akan membiarkan itu terjadi. Ya, dia benar-benar tegas. Gigi McKelvey, terima kasih banyak. Terima kasih, Annette. Sekarang saya ingin beralih ke Vinny Politan. Dia adalah pembawa acara Vinny Politan Investigates di saluran YouTube Court TV dan juga di Court TV sebagai pembawa berita utama di sana selama bertahun-tahun. Vinny, terima kasih sudah bergabung dengan saya. Apa pendapatmu tentang Alec Murdaugh yang kembali ke pengadilan setelah sekian lama? Pertama-tama, saya tidak percaya kita harus melakukan ini lagi. Tapi memang begitulah kenyataannya. Dan ini akan terjadi. Tapi harus berbeda, bukan? Harus berbeda, karena untuk pihak pembela, mereka kalah terakhir kali. Mereka kalah telak. Alec Murdaugh adalah saksi yang buruk sekali. Tidak dipercaya oleh orang-orang yang akan mengadilinya, bukan? Jadi mereka harus mengubah strategi. Dan sepertinya mereka mungkin akan menempuh jalur soal DNA pria tak dikenal yang ditemukan di bawah kuku Maggie. Dan itu adalah taktik yang menarik untuk diambil, karena mereka sempat membahasnya pada persidangan pertama. Tapi saya pikir itu mungkin akan menjadi inti utama dari pembelaan baru. Saya rasa kamu benar. Saya yakin 100% itu adalah inti dari pembelaan baru. Ini berisiko karena mereka akan menggunakan jasa Othram yang punya rekam jejak dalam melacak orang menggunakan teknologi ini. Maksud saya, mereka sangat ahli dalam hal itu. Jadi bagaimana jika kamu menemukan orang ini dan kemudian mereka berkata, aku punya alibi, aku sedang berada di tempat lain. Maksudku, ini tidak membantu mereka. Tidak, ya, itu tergantung kan? Kamu tahu, di persidangan pertama, ada DNA laki-laki yang tidak teridentifikasi. Jelas, itu bukan inti dari apa yang mereka jadikan dasar kasus mereka. Jadi kamu benar, 100% kamu tidak tahu kemana jalan ini akan membawa. Tapi, menurutku, aku sudah melihat buktinya di kasus pertama. Itu bukti yang kuat. Dan kamu tahu kamu seperti terpojok. Kamu butuh sesuatu. Dan mungkin itu memang mengarah ke seseorang, kan? Bagaimana jika itu mengarah ke seseorang yang agak misterius atau agak mencurigakan atau ditanya tentang sesuatu lalu berbohong tentang sesuatu? Tiba-tiba saja, bisa saja ada satu atau lebih juri yang melihat orang ini yang saat ini belum teridentifikasi, tapi mungkin akan teridentifikasi dan berkata, "Ya, bagaimana dengan orang itu?" Di mana? Kenapa? Kenapa dia tidak bilang di mana dia berada malam itu? Kamu tahu, ada kemungkinan yang menurutku sedang mereka pertimbangkan. Tapi mereka tahu bahwa itu bisa mengarah pada sesuatu yang sangat biasa saja. Dan seseorang yang punya alibi yang terdokumentasi dan sama sekali tidak punya alasan untuk membunuh Maggie. Dan omong-omong, orang yang melakukannya juga membunuh Paul. Membunuh Paul dan membunuh Paul lebih dulu. Benar. Mereka bilang Paul dibunuh lebih dulu dan bahwa dia sebenarnya berlari ke arahnya untuk menyelamatkan bayinya. Itu yang mereka katakan di persidangan pertama. Baik pihak pembela maupun penuntut setuju tentang hal itu. Benar-benar tempat kejadian perkara yang mengerikan. Kamu tahu, Alec Murdaugh tidak pernah berhenti membuatku takjub. Mungkin itu karena dia tipe pria selatan yang ramah, tapi dia selalu tersenyum.
Dan hari ini pun dia tetap tersenyum. Pria ini dia sangat percaya diri. Ya, apalagi? Ya, dia memang macam-macam kan? Kurasa memang ada rasa percaya diri. Kamu tahu, hei, aku memenangkan bandingku. Kamu tahu, kamu bisa sedikit membusungkan dada. Kamu tahu, sistem telah memperlakukan aku dengan tidak adil, tapi dia masih tetap di penjara. Kurasa tidak banyak hal yang bisa dia rayakan dalam hidupnya. Dan ini menjadi satu-satunya hal kan? Mereka belum memvonis aku membunuh istriku sendiri dan anakku sendiri kan? Jadi itu seperti hal terburuk yang bisa dilakukan seseorang. Dan ya, aku belum divonis atas itu. Jadi menurutku dari sudut pandang itu, dia agak memamerkannya sedikit. Tapi pada akhirnya dia tidak akan kemana-mana. Hidupnya sekarang sangat berbeda dibandingkan dulu saat dia naik helikopter ke College World Series dan melakukan apapun yang dia mau, dimanapun dia mau, lolos dari berbagai masalah dengan mudah. Ini dunia yang berbeda. Jadi kurasa di dunia yang jauh lebih kecil tempat dia tinggal sekarang, ini adalah hal besar baginya. Ini memang hal besar baginya, dan aku masih menunggu beberapa trik lagi yang menurutku akan dicoba oleh pihak pembela untuk dikeluarkan dari topi mereka. Jadi menurutku ini semacam hal yang harus terus diikuti, tapi buktinya masih sama seperti di persidangan pertama. Jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi, dan mereka masih harus melewati video kandang itu. Jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi. Vinnie Politan Investigates. Cek di saluran YouTube Court TV. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi inilah pendapat saya tentang hakimnya. Hakim McCaslin tampak tegas. Dia adil, tidak main-main. Dia juga punya selera humor yang bagus. Dia sepertinya adalah hakim yang sempurna untuk kasus ini. Dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh jaksa penuntut dan juga memberikan waktu yang dibutuhkan oleh pihak pembela untuk melakukan penyelidikan dan menyewa ahli. Jadi, mari kita duduk santai dan lihat apa yang akan dia lakukan. Sementara itu, sidang pendahuluan Alec Murdaugh berikutnya akan berlangsung pada bulan Agustus. Untuk saat ini, dia kembali ke penjara, tempat dia menjalani hukuman atas vonis kejahatan keuangan negara bagian dan federal tersebut. Saat ini, persidangan untuk sementara dijadwalkan pada April 2027. Jadi, tetap ikuti terus perkembangannya. Itu saja untuk episode Law and Crime kali ini. Saya Anjanette Levy, terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.